Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya John Bredong Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video membahas mengenai penyebab dan juga cara mengatasi final driver amplifier yang panas sebelah. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru di sini. Terima kasih. Nah, dulur ya, kita untuk videonya. Pasti dulu-dulu semua sudah pernah mengalami ya yang namanya final panas sebelah, ataupun sudah pernah tahu kasusnya gitu, final panas sebelah. Nah, yang namanya final atau transistor final itu kan dia ada dua macam ya. Jadi ada yang bagian plus dan bagian min gitu. Nah, ini seharusnya final antara bagian plus dan min ini harusnya seimbang. Kalau yang satu panas, yang satu juga harusnya panas. Misalkan yang satunya masih hangat, yang satunya juga harusnya hangat. Jadi tidak pincang, dalam artian yang satunya nanti sudah panas banget, sedangkan yang sebelahnya masih dingin atau baru hangat gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ataupun salah satu ciri-ciri jika TR final kita itu tidak seimbang ya, ataupun panasnya itu panas sebelah. Nah, yang namanya TR final khususnya pada power class AB itu kan dia sistem kerjanya itu push pull ya. Jadi sistem final itu dia gantian. Jadi ke plus, ke min, ke plus, ke min gitu, ganti-gantian. Nah, itu kalau misalkan salah satunya itu panasnya tidak imbang, berarti ada salah satu bagian final yang plus atau yang min itu yang dia cacat gitu. Jadi ketika kita dengarkan musik, kita play musik itu dia suaranya cacat, entah itu suaranya mungkin serak atau suaranya di nada high-nya itu enggak enak. Nah, itu salah satunya karena cacat gitu, sehingga menyebabkan salah satu TR-nya itu tidak seimbang untuk panasnya gitu. Nah, jadi kita akan lihat, jadi yang namanya final itu tidak panasnya itu panas sebelah, itu bisa kita analisiskan, kalau bisa kita simpulkan kalau emang biasnya itu nggak seimbang gitu lur. Soalnya bias ini sangat penting. Jadi misalkan di power, nah kita contohkan di SOCL. Misalkan kita punya power SOCL ini, kita cek bias di bagian plus itu misalkan bias final ya, tegangan basis finalnya itu misalkan dapat 0,45. Nah, sedang itu kan 0,45 kan standar ya, ya standarnya lah seperti itu, 0,40, 0,45. Sedangkan yang bagian min itu biasnya itu cuma misalkan 0,20. Nah, maka yang sebelah min ini kan terlalu kecil biasnya. Dia terlalu kecil sehingga misalkan panasnya itu dia akan beda dengan yang plus. Kalau yang plus tadi kan 0,45, dia akan lebih cepat panas. Soalnya itu dia mainnya optimal. Sedangkan yang ini 0,20. Nah, sedangkan 0,20 itu kurang banget ya, untuk bias final itu sangat kurang, makanya jadi suaranya serak, suaranya itu nggak bisa seimbang. Maka dari itu final yang sebelah ini panas, yang sebelah sini terlalu dingin. Nah, itu kita harus seimbangkan, supaya yang di sini nggak terlalu over besarnya, yang di sini nggak terlalu kecil gitu. Jadi bisa dibilang kita yang plus ini main di 0,40, yang min juga 0,40. Nah, itu seimbang. Kalau sudah seimbang, nanti kita misalkan panas, ya panasnya bareng, panasnya sama. Kalau hangatnya juga sama gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi yang paling penting adalah kita harus menyeimbangkan dulu yang namanya TR bias. Nah, cara menyeimbangkan bias itu ada berbagai macam cara. Yang paling enak itu adalah kita setting dulu DCO-nya. Soalnya kalau DCO-nya itu kecil, biasanya biasnya langsung seimbang. Kalaupun nggak seimbang, dia nggak akan pincang jauh gitu, paling selisih ya mungkin cuma beberapa angka gitu, nggak sampai jomplang banget gitu. Nah, dan itu nggak masalah, masih normal. Kalau bedanya cuma sedikit itu nggak masalah, seperti itu. Nah, kalau driver kita seperti SOCL ini kan SOCL 506, dia tidak ada pengaturan DCO-nya. Soalnya di sini dia sudah pakai IC DC servo. Maka kita nggak bisa nyeting.
Dan kebanyakan kalau kita menggunakan SOCL 506 itu dia untuk biasnya untuk DCO sudah otomatis bagus, soalnya sudah ada IC ini gitu. Dan biasanya juga bagus, cuma biasnya kita nggak bisa setting mau pakai bias berapa, soalnya di sini nggak ada settingan bias gitu. Nah kalau kita pengen ada settingan bias, kita harus menambahkan bias servo. Nah itu dulu silakan lihat di video saya sebelumnya ya, yaitu cara kerja dan cara merakit bias servo. Nah itu nanti kita bisa atur biasnya, mau di bias berapa, 0, berapa gitu, terserah. Kalau saran saya sih bias optimalnya di 0,35 sampai 0,40 gitu, paling besar 0,45 lah. Nah kalau dulur pakai driver seperti ini yang sudah ada trimpotnya ya, ini trimpot bias dan juga trimpot DCO, ini lebih enak soalnya kita tinggal setting saja di sini ya. Untuk DCO nya kita setting dulu, terus biasnya disetting, DCO nya dikecilkan, terus biasnya diatur di angka yang mau kita inginkan, seperti itu. Jadi salah satu faktornya itu, salah satu penyebab dari TR final itu panasnya tidak seimbang itu karena biasnya tidak seimbang juga gitu. Kalau bias seimbang, panasnya juga pasti seimbang, dulur, seperti itu. Dan kalau biasanya ya, kalau bias tidak seimbang, otomatis final juga panasnya nggak akan seimbang. Panas sebelah, otomatis suaranya juga nggak akan maksimal. Biasanya kalau driver yang panas sebelah finalnya itu biasanya suaranya serak, termasuk di nada-nada tinggi, di high ya, di Twitter itu seraknya sangat bisa didengar sekali. Seraknya itu bukan serak-serak yang samar, tapi serak-serak yang benar-benar mengganggu, seperti itu. Dan itu harus diatasi gitu. Dan apalagi kalau untuk jangka panjangnya, kalau misalkan TR finalnya itu panas sebelah, nah itu berbahaya untuk TR finalnya. Kalau lama-kelamaan pasti yang lebih panas itu bisa lebih cepat rusak gitu, seperti itu lur. Dan untuk yang kedua, untuk masalahnya bisa jadi karena pemasangan TR final. Jadi TR final itu kan dia dipasangkan di heatsink ya, di heatsink, di pendingin. Nah itu kadang-kadang bautnya ini dia kurang kenceng lor. Misalkan yang sebelah itu kenceng, yang satunya nggak kenceng gitu. Jadi dalam pemasangan baut ini di TR final, di heatsink itu juga harus benar-benar sempurna ya. Misalkan kekuatannya itu harus sama. Jangan sampai ada misalkan yang sebelah itu bautnya kenceng, yang sebelah lagi bautnya longgar. Nah itu yang longgar itu biasanya lebih cepat panas, soalnya dia antar heatsink dengan TR-nya itu dia nggak menempel sempurna, akhirnya dia bisa lebih panas gitu. Tapi kalau masalah masalah baut itu biasanya nggak ke semua TR. Misalkan kita pakai TR final 8 set misalkan 8 set. Nah itu ada 2 TR atau 1 TR yang panas banget itu. Nah itu dulu silahkan cek bagian bautnya. Bautnya itu biasanya nggak kenceng. Nah itu bisa jadi masalah juga lor. Karena kalau misalkan satu TR-nya itu tidak kenceng, nempel ke heatsinknya, bautnya nggak kenceng, itu bisa merembet ke yang lain gitu. Soalnya ini kan TR final kan jadi satu kesatuan. Misalkan ada satu yang konslet, maka dia akan konslet juga ke TR yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan dulur-dulur belum pakai pengaman ya drivernya, seperti misalkan speaker protector yang ada yang sudah bisa anti konslet, ataupun misalkan pakai tegangan besar, itu pasti akan langsung merembet gitu. Nah itu salah satu faktornya karena baut di TR final itu dia kurang kenceng ataupun dia longgar, jadi dia nggak bisa antara bagian belakang TR ke heatsinknya itu dia nggak bisa menempel sempurna, akhirnya dia lebih cepat panas gitu. Soalnya dia seakan-akan tidak menggunakan TR final karena dia nggak nempel. Nah itu perlu diperhatikan lor, seperti itu. Saya rasa sih untuk TR final ini emang lumayan banyak sih masalahnya lor ya. Ada yang misalkan panas sebelah, ada yang mungkin panas cuma beberapa biji TR-nya saja, ataupun panas yang over.
Nah kalau panasnya yang panas over, tinggi banget, itu biasanya dulur-dulur cek dulu biasnya. Kalau biasnya itu misalkan terlalu besar seperti yang saya sebutkan tadi, lebih dari 0,45, misalkan 0,50, 0,55, nah itu terlalu besar, bisa diturunkan dulu biasnya sampai antara 0,35 sampai 0,45. Kalau misalkan sudah diturunkan tetap panas, bisa jadi karena beban powernya itu terlalu besar, terlalu kecil. Bebannya itu, hambatannya terlalu kecil. Jadi misalkan kita nih misalkan pakai speaker 8 ohm ya. Nah, hambatan 8 ohm itu kan hambatan yang kecil, 8 ohm ya. Otomatis dia biasanya driver itu dia nggak terlalu panas. Kalau kita main 4 ohm itu lumayan panas. Tapi kalau kita main 2 ohm itu driver finalnya itu akan cepat panas gitu. Jadi kita harus cek dulu beban di speaker kita. Jangan sampai bebannya itu sampai 2 ohm. Soalnya kalau 2 ohm itu terlalu cepat panas. Biasanya main di 4 ohm gitu. Nah, misalkan dulu sudah cek, biasnya sudah aman, terus juga bebannya nggak terlalu berat ya. Misalkan mainnya di 4 ohm atau 8 ohm masih tetap panas, bisa dicek heatsingnya. Heatsingnya itu bisa pakai heatsing yang tebel. Kalau misalkan heatsingnya dulu itu tipis, bisa diganti pakai heatsing yang tebel, pakai yang 4 mili ataupun yang 6 mili sekalian gitu. Dan misalkan kalau masih panas, bisa ditambahkan pakai kipas ya, pakai kipas yang DC itu, yang high speed bagus seperti itu. Jadi bisa menghilangkan suhu panasnya yang ada di TR final gitu. Jadi cara mengakali atau mensiasati TR final itu supaya nggak panas sebenarnya banyak sekali ya untuk caranya. Misalkan dari tadi menurunkan bias, terus juga ngecek beban, terus ngecek heatsing, dan juga menambahkan kipas gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan driver itu panas, karena semua driver itu kalau lagi on, kalau lagi nyala itu juga pasti panas seperti itu. Nah, oke lur ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.